mewawancarai menteri-menteri, apakah yang mereka lakukan itu inline dengan apa yang sedang dijalankan oleh Pak Prabowo di luar negeri, apalagi kalau wakil presiden yang mesti menerangkan, itu akan ada semacam sebetulnya kejomplangan bahasa tubuh. Artinya kan Gibran ini nanti juga akan memimpin rapat-rapat kabinet ya, Bung Rocky, selama Pak Prabowo berpergian ke luar negeri. Dan kalau itu kita bisa prediksi kan, itu kan bisa bakal sering terjadi. Ya, headline-nya pasti wakil presiden Gibran memimpin kabinet selama Presiden Prabowo ada di luar negeri. Tentu dia atau beliau bersiap-siap untuk memahami teknikalitas dari sebuah sidang kabinet yang ya ada bapaknya masih Pak Jokowi, tentu akan jadi tutor untuk anaknya itu kan. Begini cara mimpin sidang, ini mesti diutamakan pertama, dan keadaan di dalam ruang sidang biasanya seperti ini. Kan itu juga pasti diajarkan oleh Pak Jokowi pada wakil presiden kita. Tetapi suasana sidang itu kan lain ketika dipimpin oleh seorang presiden yang katakanlah Pak Jokowi yang didampingi oleh menteri-menteri teknis yang memang adalah aparat beliau, dengan yang sekarang yang auranya agak berbeda, karena mereka akan lihat bahwa ya itu yang mimpin adalah bocil misalnya. Itu kita bayangin aja alam pikiran dari beberapa menteri yang merasa kok dipimpin oleh bocil gitu. Kan kita tidak boleh hindari untuk berimajinasi sampai ke tingkat itu. Apakah itu sopan apa tidak? Ya itu urusan dari mereka yang ada dalam ruang rapat nanti kan. Tetapi ada isu-isu lain yang lebih sebetulnya tidak memerlukan sensasi psikoantropologi itu kan. Misalnya pertanyaan tentang mengapa Marwarar Sirait sebagai menteri secara simbolik memulai satu proyek perumahan yang harusnya berimplikasi pada kesejahteraan rakyat, tetapi dengan menggandeng pengusaha-pengusaha besar misalnya yang diucapkan oleh Pak Menteri Marwarar kemarin. Kan pertanyaan itu misalnya kalau dibahas, dan kadang-kadang ada yang nakal membahas itu lalu diminta oleh, tentu saja Pak Marwarar ada di situ, lalu diminta untuk diterangkan oleh Pak Gibran misalnya. Boleh nggak itu kira-kira ada satu menteri yang angkat tangan dan minta keterangan dari wakil presiden sedang memimpin sidang, lalu terjadi diskusi di situ. Kita membayangkan bagaimana diskusi itu berlangsung. Nah, mestinya diskusi-diskusi semacam itu kan dibuka aja ke publik kan. Kan gak ada rahasia di dalam kabinet. Jadi hal-hal yang mendebarkan tentu ditunggu oleh publik. Tapi kita anggap aja bahwa ada latihan pasti pada wakil presiden untuk mengatasi semacam kekakuan komunikasi atau bahkan macetnya diskusi. Kalau isu-isu yang terlalu teknis atau bahkan terlalu abstrak juga itu diajukan sebagai problem untuk diselesaikan di sidang kabinet, terutama soal keuangan, soal APBN, soal lingkungan, soal peta politik terakhir dengan ungkapan Ibu Mega bahwa dia diintai terus oleh istana karena disadap handphonenya. Kan semua itu akan ditanyakan wartawan setelah selesai sidang kabinet. Nah, kita tunggu bagaimana Pak Wakil Presiden melayani pertanyaan-pertanyaan publik semacam itu. Pasti seru ini Bung Rocky, kita membayangkan bagaimana jalannya rapat kabinet ketika dipimpin oleh Gibran. Kita tunggu ada yang cium tangan lagi, tambah nggak nih ketika nggak ada Pak Prabowo yang cium tangannya Gibran gitu. Dan tentu yang menarik itu membayangkan kalau kemudian Gibran itu harus menghadapi wartawan, menjelaskan tentang rapat kabinet itu